Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ustazah Ira di pembelajaran bahasa dan bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu yuk. Oke. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, pembacaan sudah tuntas, alhamdulillah. Sekarang kita akan mulai di penyampaian tema. Nah, di tema pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait udara bersih bagi kesehatan. Subtemanya adalah pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, adapun yang akan kita bahas di pembelajaran saat ini mengenai kalimat tanya. Jika pekan sebelumnya kita sudah mengulas kalimat tanya, namun pada saat ini kita akan mengulasnya lebih dalam lagi. Namun sebelum kita bahas, Ustazah izin menyampaikan informasi terkait TFP pada tema kali ini. Nah, ada Quran Surat Ar-Rum ayat 48 yang mengatakan bahwa Allah dialah yang mengirim anginnya. Lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, mereka menjadi gembira. Angin adalah udara yang bergerak. Udara adalah campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi dan mengelilingi bumi. Udara memang tidak terlihat, teman-teman, tapi udara bisa kamu rasakan ketika kamu berada di luar ruangan atau berada di outdoor. Kamu merasakan ada yang sepoi-sepoi mengenai tubuhmu. Lalu kamu merasa sejuk dan nyaman. Nah, salah satu gas yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yaitu oksigen. Oksigen ini terdapat pada udara yang dihasilkan dari fotosintesis tumbuhan yang mengolah karbon dioksida menjadi oksigen. Udara bersih adalah udara yang bebas polusi dari polutan dalam bentuk cair, padat, ataupun gas seperti debu dan karbon. Nah, itulah tema pada pertemuan kali ini. Sekarang kita menuju ke pembahasan, yakni mengenai pengertian kalimat tanya. Kalimat tanya ini adalah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Coba ketika kamu dengan bundamu sering melakukan percakapan dan kamu sering bertanya tentang sesuatu yang tidak kamu pahami, lalu bundamu merespon dan menjawabnya. Nah, informasi tersebut merupakan hasil dari percakapan yang kamu lakukan mengenai kalimat tanya. Jadi kalimat tanya ini sebuah pertanyaan yang kamu ajukan yang tujuannya adalah untuk meminta respon dan tanggapan dari seseorang. Contohnya kamu bertanya pada bundamu, Bunda, di mana buku aku? Di manakah letak buku aku? Ketika kamu bertanya, pasti kamu membutuhkan respon. Nah, itu namanya kalimat tanya. Kemudian, di dalam kalimat tanya terdapat macam-macam kalimat tanya. Ya, yang kita ketahui kemarin sudah dibahas ada 7 tipe kalimat tanya. Nah, di sini ada 8. Satunya itu adalah tanda tanya ya. Nah, tipe kalimat tanya ini diantaranya ada apa, siapa, berapa, bagaimana, kapan, kenapa, dari, ke, atau mana. Nah, mana ini bisa berupa di, pertanyaan tempat, berupa dari, pertanyaan tempat juga, ke, juga pertanyaan tempat. Memang di setiap tipe pertanyaan ini mempunyai ketertujuan atau maksudnya apa. Contohnya seperti di, dari, atau ke. Teman-teman pasti menanyakan suatu tempat. Misal, bundamu bertanya, di mana letak buku? Nah, ketika bundamu bertanya di manakah letak buku, maka itu artinya
pertanyaan tersebut merujuk tujuannya untuk mengetahui suatu tempat. Begitupun dengan tipe-tipe pertanyaan lainnya. Kemudian kita harus mengetahui fungsi kalimat tanya. Di kalimat tanya ini memiliki fungsi untuk meminta jawaban berupa penjelasan, untuk menggali informasi, untuk mengklarifikasi atau konfirmasi. Kita bahas satu-satu. Untuk meminta jawaban berupa penjelasan. Ketika kita bertanya, pasti kita membutuhkan respon dan kita membutuhkan jawaban atas penjelasannya. Ya, itu pasti. Ada lagi untuk menggali informasi. Ketika kita tidak tahu informasi apapun, pasti kita bertanya. Nah, itu tujuannya adalah untuk menggali informasi. Contoh, apakah yang dimaksud dengan kewarganegaraan? Nah, itu artinya teman-teman tidak tahu, lalu teman-teman menggali informasi dengan caranya bertanya. Lalu untuk mengklarifikasi. Mengklarifikasi ini untuk meluruskan sebenarnya ini loh, sebenarnya itu loh gitu. Nah, mengklarifikasi yang tadinya tidak betul menjadi betul. Atau konfirmasi. Jadi, mengkonfirmasi bahwa kebenarannya begini, bahwa kebenarannya begitu. Gitu. Jika teman-teman kebingungan, pasti gurumu bertanya, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman masih merasa bingung. Nah, gurumu ketika bertanya ada yang ingin ditanyakan, itu namanya sedang konfirmasi. Apakah teman-teman sudah paham dengan materi yang disampaikan? Apakah teman-teman sudah paham dengan informasi yang disampaikan? Selanjutnya, ciri-ciri kalimat tanya. Ini dia yang perlu teman-teman ketahui. Karena ada pun ciri-ciri dari kalimat tanya ini sebagai berikut. Yang pertama, kalimat tanya itu selalu diakhiri dengan tanda baca kalimat tanya. Tanda baca kalimat tanya ini adalah tanda tanya, teman-teman. Tanda tanya itu termasuk dalam tanda baca. Nah, jadi tanda tanya itu termasuk ke dalam tanda baca. Contohnya seperti titik, koma, tanda tanya, titik dua, bintang. Nah, itu merupakan tanda baca. Kutip ya, itu juga termasuk. Jadi memang tanda tanya ini merupakan tanda baca. Dan pasti ketika ada kalimat tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Jika ternyata ada sebuah pertanyaan, karena di situ terdapat 5W1H, namun tidak ada tanda tanya, nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai kalimat tanya karena ciri dari kalimat tanya adalah adanya tanda baca, tanda tanya. Diingat ya. Kemudian, kalimat tanya umumnya diawali dan selalu diawali dengan kata tanya 5W plus 1H. Nah, apa saja 5W plus 1H tadi? Ada berapa, apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, berapa. Itu dia 5W plus 1H. Kemudian kalimat tanya sering menggunakan akhiran kah. Bagaimanakah, kapankah, apakah, berapakah, bolehkah, bisakah. Nah, kah di sini biasanya merujuk untuk menanyakan sesuatu dan membutuhkan informasi jawaban. Contohnya dari kata berapa. Berapakah umur teman-teman tahun 2020 sekarang? Nah, berapa di sini menggunakan kata kah. Artinya, itu membutuhkan sebuah jawaban. Dan biasanya ketika sudah ada kata berapa dan ditambahkan dengan kah, itu artinya ciri-ciri dari kalimat tanya. Dan pasti memiliki tanda tanya. Nah, begitu ya ulasan mengenai kalimat tanya. Lalu, Ustazah izin menyampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya kalimat tanya ini dekat di lingkungan kita dan sudah sering kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalimat tanya ini sangat dibutuhkan untuk kita agar kita tidak adanya miskomunikasi. Kemudian kalimat tanya ini perlu teman-teman pahami bahwa ada etikanya ketika akan bertanya. Nah, lalu ibrah yang dapat diambil diantaranya saat kita belajar kalimat tanya ini, mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan kalimat tanya. Jadi teman-teman tidak bisa ingin mengetahui informasi tapi teman-teman tidak bertanya. Atau teman-teman tersesat di jalan. Lalu teman-teman ingin menuju suatu tempat namun teman-teman tersesat. Nah, salah satu caranya adalah teman-teman bertanya. Maksudnya bertanya di sini adalah untuk menemukan sebuah jawaban. Di manakah rumah temanmu?
Jadi, pastikan tidak sungkan untuk bertanya. Begitupun ketika teman-teman tidak paham terkait proyek yang disampaikan oleh Ustazah. Lalu, menjadikan percaya diri untuk menggali informasi. Ketika kita ingin menuju suatu tempat, tapi ketika kita tidak bertanya, kita tidak akan sampai pada tempat tersebut. Makanya mengharuskan kita bertanya. Sehingga ketika bertanya kita perlu yang namanya percaya diri. Karena untuk menggali informasi, bagaimana kita bisa sampai di suatu tempat tersebut jika kita tidak bertanya. Makanya ketika ada yang mengatakan tidak bertanya akan sesat di jalan. Betul ya? Makanya teman-teman harus percaya diri ketika akan bertanya. Karena itu kuncinya untuk mengetahui segala hal. Lalu menumbuhkan cinta bahasa Indonesia saat bertanya dengan aturan dan etika. Ya. Ada baiknya setiap apa yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan dan etikanya. Agar ketika dipandang oleh orang lain itu baik. Nah, ketika kita bertanya menggunakan aturan dan etika dalam bertanya, maka itu sama saja menumbuhkan rasa cinta kepada bahasa Indonesia. Teman-teman sudah menghargai dan mencintai serta melestarikan bahasa Indonesia. Lalu menambahkan informasi berupa ilmu pengetahuan dari narasumber atau bahan bacaan. Ketika teman-teman bertanya, dengan demikian pasti teman-teman akan bertambah informasinya. Baik informasi, secara ilmu pengetahuan, atau hal lainnya, bisa dari narasumber atau bahan bacaan, seperti media cetak ya, bisa berupa koran, majalah, buku, bacaan, dan lain sebagainya. Nah, itulah materi pada pertemuan hari ini. Sekarang Ustazah izin menjelaskan terkait proyek yang akan kamu kerjakan, prosedurnya seperti apa dan bagaimana. Nah, Ustazah sudah menyiapkan bahan bacaan terkait penyakit pada sistem pernapasan. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman membaca bahan bacaan tersebut, yakni terkait penyakit pada sistem pernapasan. Lalu teman-teman sekarang buatlah 2 pertanyaan dan jawaban dari masing-masing tipe pertanyaan. Tadi tipe pertanyaan itu ada berapa? Terdapat 7 ya. Berarti teman-teman buatkan di setiap tipenya 2 pertanyaan dan 2 jawaban. Kalau pekan lalu teman-teman membuat 1 pertanyaan dan 1 jawaban. Kalau pekan sekarang teman-teman buat 2 pertanyaan dan 2 jawaban dari setiap tipe pertanyaan. Berarti jika dihitung dan dijumlahkan terdapat 14 pertanyaan dan 14 jawaban. Nah, itu dia proyek pada pertemuan kali ini. Jika teman-teman butuh bertanya, silakan boleh ditanyakan. Kemudian, yang terakhir, terima kasih sudah bertemu dan melihat video pembelajaran pendidikan bahasa Indonesia bersama Ustazah Ira. Kita bertemu di lain kesempatan. Pastikan teman-teman jujur saat mengerjakan proyek dan selamat mengerjakan proyek. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ustazah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.